Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Bakar Fajar Ituasikal dengan NIM 2023-101 dari kelas jaringan komputer. Di sini saya akan sedikit membuat VLAN pada jaringan komputer, yang dimana untuk kita menggunakan Cisco Packet Switcher, untuk dimana kita membuat untuk VLAN-nya itu dia menggunakan switch ini adalah nomor 1. Jadi kita menggunakan switch. Nah, jadi yang pertama itu kita buka paket switchernya. Nah, dan yang digunakan itu yang pertama udah pasti router yang digunakan, switch yang digunakan itu switch yang pertama itu kan soalnya buat VLAN menggunakan switch ya. Switch yang digunakan itu adalah 2950T. Nah, setelah switchnya udah digunakan, ini kita kasih nama dulu switch 1. Selanjutnya kita tambahkan lagi device-nya, komputer. Kita tambahkan 4 buah komputer di sini. Oke. Ini PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. PC-nya itu sendiri kita bisa ya. Jadi PC 1, PC 0, dan PC 1 ini dia berada pada jaringan pada VLAN yang sama. PC 0 dan PC 1 berada pada satu VLAN. Selanjutnya PC 2 dan PC 3 juga itu berada pada VLAN yang sama. PC 2 dan PC 3 berada pada VLAN yang sama. Ya, jadi cukup untuk di masing-masing ketahui juga VLAN itu adalah penghubung untuk sebuah jaringan dari satu ke yang lainnya. Nah, selanjutnya ini kita namain dulu. Ini kita namain dulu, ini untuk VLAN. Kita kasih nama ini VLAN 100. Nah, ini VLAN 200. Di sini di VLAN 100. Oke. Selanjutnya untuk kita hubungkan switch ini dengan masing-masing PC dengan menggunakan kabel copper straight through. Ya, pertama kita hubung dari PC 0 dan menggunakan fase Ethernet.
sini, dan ini fase address 1. Selanjutnya PC 1. Di sini fase address 2. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Di sini menggunakan fase address 3. Ini PC 3. Selanjutnya sini fase address 4. Oke. Selanjutnya kita masuk, sebentar, ini lupa dinamain, VLAN 200. Oke, ini VLAN 200. Setelah udah dinamain, kita selanjutnya itu kita buat, tampilkan, kita buat VLAN 100 itu kita hubungkan gitu menggunakan ini. Kita klik, kita masuk ke CLI. Oke, kita masuk ke sini, kita ketik enable. Oke, jadi ini untuk kita hubungkan masing-masing PC gitu. Jadi ini yang mau saya buat itu, kita hubungkan PC 0 dan PC 1 ini ya, kita jadikan sebagai VLAN 100, dan PC 2 dan PC 3 ini kita jadikan sebagai VLAN 200. Nah, dan nanti ini kita akan membuatnya, yang kita namain juga VLAN-nya. Yang pertama itu kita, setelah kita enable, kita konfigurasi T. Selanjutnya kita buat VLAN 100, VLAN 100, VLAN 100. Terus setelah itu kita kasih nama. Nah, jadi untuk namanya itu kita kasih name lab 1. Name lab 1. Setelah itu kita kasih nt. Nah, fase address-nya, untuk fase address-nya ini pada berapa gitu. Nah, ini untuk fase address-nya, karena di sini fase address-nya itu kabel tadi F0 ya, F0. Fase address-nya per 1. Fase address 1. Setelah itu switch port made access. Salah, ini typo. Switch port mode selanjutnya switch port juga, akses VLAN 100. Jadi ini kita buat untuk face address 1 face address 1 ini dia mengakses ke VLAN 100. Oke, VLAN 100. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang fase address 2 nya, F0 2. Selanjutnya sama switch port
for mode access. Selanjutnya switch port switch port akses VLAN 100. Ya, ini sama kayak yang di atas. Untuk dapat mengakses dia ini untuk fase address 0 dan fase address 1 dan fase address 2 ini dia menjadi satu di VLAN 100. Jadi ini kita kayak inputkan gitu agar dua device ini V1 dan V0 ini dia termasuk menjadi satu VLAN gitu. Jadi dia masuk ke sini menjadi satu VLAN. Nah, itu kan ini kabelnya yang disambungkan ini menggunakan fase address 1 dan ini fase address 2. Jadi dia bisa masuk ke dalam itu satu VLAN. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita exit aja. Setelah itu kita masuk lagi ke VLAN 200. Setelah itu kita kasih nama ini untuk lab 2. Nah, setelah itu kita perkenalan lagi. Untuk ini F0 3 ya. Oke, ini 3 fase address 3 yang akan digunakan. Selanjutnya sama seperti di atas, switch port lagi, switch port mode access mode access. Selanjutnya switch port juga, port access VLAN 200. Iya, setelah udah 200 kita gunakan lagi untuk INT fase address 4. Switch port mode access. Selanjutnya switch port access VLAN 200. Oke. Setelah itu udah semua, kita boleh exit. Ini kita udah tambahkan switch. Oke, kita bisa show VLAN-nya. Kita bisa lihat VLAN-nya menggunakan show VLAN. Nah, iya ini. Nah, ini untuk VLAN yang tadi kita buat. Untuk VLAN-nya ada satu sama VLAN 200 yang dinamakan dengan lab 1 dan lab 2. Ini aktif. Habis itu untuk portsnya itu, jadi untuk VLAN 1 itu dia portsnya itu address 1 dan fase address 1 dan fase address 2. Dan untuk lab 2 itu aktif juga untuk portsnya itu fase address 3 dan fase address 4. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita namakan masing-masing PC dengan IP pada masing-masing PC. Satu PC itu 192.168.1.1. Oke, ini adalah subnet masnya. Oke, selanjutnya untuk PC 2 itu desktop IP 192.168.1.2. Ini subnet masnya sama. Untuk PC 2 IP configuration-nya 192.168.1.3. Oke, subnet masnya sudah sama juga. Ini untuk VLAN untuk PC 4, PC 3
ini untuk IP-nya, IP address-nya 92.168.1.4. subnet masknya. Oke, kita lihat ulang. IP ini 1, ini 2, pas. Oke, setelah kita buat, kita bisa masuk ke nah sekarang kita coba untuk kita mengirimkan pesan ke PC. Jadi kita coba dari sini, misalnya dari PC 0 ya, kita ingin ya, kita sekarang ini menggunakan command prompt. Kita misalnya coba kita ping ke PC 192.168.1.4. kita ke PC 3 ya. Nah ini pingnya with bytes of data, jadi dia tidak bisa, tidak kebaca karena itu PC 0 dan PC 1, PC 3 ini dia beda inputan, dia beda VLAN. Jadi dari PC 0 ini tidak dapat mengirim datanya ke sini pesannya. Tapi kalau misalnya kita kirim ke PC 2 ya, dia akan terkirim gitu ini. Ya, ini 1.2 dia terkirim. Kali ini tidak bisa terkirim karena PC 0 dan PC 1 ini sama gitu, sama berada pada satu VLAN. Oke. Ya, ini juga sama, jika kita kirim ke PC 3 juga tetap sama. Nggak bisa. Sama juga seperti yang di sini. Misalnya kita coba ke dari PC 3. Kita coba kita ping ke 192.168.1.1. Ya, kita ping ke PC 0 tetap nggak jadi. Tapi kalau misalnya kita pingnya ke PC, masih loading. Jadi itu nggak jadi ya untuk kita pingnya dari PC 1, PC 4, PC 3 ke PC 1 itu nggak jadi, PC 0 itu nggak jadi. Coba kita ke PC 2 juga ya. PC 2 mau ke PC 2 pun kita nggak bakal jadi karena dia beda VLAN. Oke, nah sama aja kan, belum jadi. Karena untuk PC 1, untuk PC 3 dan PC 4 ini dia beda VLAN sama PC 1 dan PC 2. 0 dan PC 1. Jadi kalau misalnya pesan yang kita kirimkan itu dia hanya bisa masuk ke jaringan yang berada pada satu VLAN. Jadi kayak misalnya untuk PC ini kita kirimnya kan ke PC 3, PC 2. Dari PC 3 kita kirim ke PC 2, itu masuk. Nah, ini itu dia masuk dari PC 3 ke PC 2 karena dia berada pada satu VLAN, yaitu dimana PC 3 ini dan PC 2 ini berada pada satu VLAN, yaitu VLAN 200, dan PC 1 sama PC 0 ini dia berada pada satu VLAN yang dimana itu yaitu VLAN 100. Ya, ini untuk video nomor 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.